Apakah Anda sudah memahami tentang beberapa hal yang membatalkan wudhu kita? Jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe. Sebagai umat muslim kita harus bisa memahami apa saja hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Wudhu adalah cara umat Islam untuk menyucikan diri atau membersihkan diri dari hadas kecil yang menjadi salah satu syarat sah ibadah salat dan ibadah-ibadah lainnya. Apabila wudhu yang kita lakukan ternyata tidak benar atau telah batal, maka ibadah yang kita lakukan pun jadi tidak sah bahkan tidak bisa dianggap sebagai pahala. Namun, sebagian orang mungkin belum memahami tentang hal yang berkaitan dengan wudhu, termasuk hal-hal yang bisa membatalkannya. Itulah sebabnya kita harus mengetahui dasar wudhu, termasuk hal yang membatalkan wudhu. Lalu, apa saja hal-hal yang dapat membatalkan wudhu? Inilah beberapa hal yang membatalkan wudhu, baik disengaja maupun tidak disengaja. 1. Muntah. Muntah adalah keluarnya makanan atau minuman dari lambung melalui mulut. Tidak hanya saat perut kosong, muntah setelah kita wudhu juga bisa membatalkannya. Namun, ada dua pendapat dalam mazhab Hanafi bahwa jika seseorang muntah seteguk, maka muntah tersebut dapat membatalkan wudhu. Di sisi lain, menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, muntah tidak dapat membatalkan wudhu. Hal ini karena Rasulullah pernah muntah satu kali setelah wudhu dan tidak mengulangi wudhunya. 2. Hilang kesadaran. Kehilangan kesadaran yang dimaksud adalah kegilaan, pingsan, mabuk, dan hal-hal lain yang dapat melumpuhkan atau melemahkan seseorang. Termasuk tidur, juga dapat membatalkan wudhu. Hal ini dikarenakan saat kita tidur, maka beberapa anggota tubuh menjadi tidak berfungsi dan tubuh kita menjadi tidak sadarkan diri. Menurut hadits, Abu Dawud berkata, mata adalah penjaga anus. Karena itu, setiap orang yang tidur harus wudhu. 3. Keluarnya hadas dari kemaluan. Segala sesuatu yang berasal dari alat kelamin, seperti air seni, buang air besar, air mani, air wadi, dan bahkan kentut, dapat membatalkan pembersihan kita. Mereka semua hadas, ada yang kecil, dan ada yang besar. Abu Hurairah berkata dalam hadits Rasulullah, jika dia najis untuk melakukan pembersihan, Allah tidak akan menerima doa orang lain darimu. Selain itu juga tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 6 berikut ini. Artinya, atau salah satu dari kalian telah datang dari kamar mandi. 4. Keluar nanah dan darah. Darah dan nanah dapat membatalkan wudhu dan kebersihan seseorang, bahkan jika tidak melalui alat kelamin atau mulut sekalipun. Wudhu menjadi batal jika darah mengalir atau keluar dari tubuh seseorang dan perlu dibersihkan atau dimurnikan kembali. Bahkan, jika kita hanya mengeluarkan 1 atau 2 tetes, maka harus tetap perlu wudhu kembali dengan membersihkannya. Ini karena hadits yang pernah mengatakan bahwa Nabi harus berwudhu terhadap semua darah yang mengalir. 5. Menyentuh kemaluan. Maka janganlah menyentuh bagian kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Pada dasarnya kemaluan memiliki najis dan hadas, sehingga dilarang menyentuhnya agar wudhu kita tidak batal tanpa ada batasan. Hal yang membatalkan wudhu ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang tangannya menyentuh kemaluan, tanpa ada yang membatasi maka wajib berwudhu. 6. Tertawa keras. Pada umumnya, ketika kita berdoa dan bersuci untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu menjaga sikap sopan santun. Perilaku ini bertentangan dengan sikap kita ketika ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya tertawa dengan keras atau terbahak-bahak dan berlebihan dianggap sebagai tingkah laku yang tidak sopan. Saat akan melakukan ibadah sebaiknya kita mempersiapkan hati dan fisik kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmat dan berperilaku baik. Tertawa yang menunjukkan orang sedang bahagia jika dilakukan secara berlebihan juga tidak baik, apalagi saat kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Makan daging unta. Perlu kita ketahui bahwa makanan yang masuk ke dalam mulut akan meninggalkan noda di mulut seseorang. Hal ini bisa saja diatasi dengan minum air putih. Namun, jika kita memakan daging unta, maka harus mengulanginya lagi untuk berwudhu. Hal ini karena saat kita mengkonsumsi daging unta matang dan mentah akan meninggalkan noda, aroma, dan sebagainya sehingga perlu untuk berwudhu kembali. Hal ini telah diceritakan dalam hadits Imam Ahmad bahwa Rasulullah berkata, kamu makan daging unta dan kamu diminta untuk wudhu, dan kamu makan daging kambing dan kamu tidak diminta untuk wudhu.
8. Memandikan mayat. Jika seseorang memandikan jenazah maka ia telah menyentuh seluruh bagian tubuh jenazah tersebut. Jika orang tersebut sudah wudhu dan secara tidak sengaja menyentuh alat kelamin mayat, maka wudhunya bisa batal. Ia harus mengulang wudhunya agar bersih kembali. Setelah memandikan jenazah, maka orang tersebut perlu wudhu lagi jika ingin menyolatinya. Jadi, wudhu sebelumnya tidak dianggap sah untuk salat jenazah setelah memandikannya. Dalam hadits Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Abu Hurairah berkata, setidaknya dia harus wudhu karena tangan mereka biasanya tidak aman dari menyentuh alat kelamin mayat. 9. Ragu saat wudhu. Saat wudhu, pastikan semua ada di tubuh kita bersih. Namun, jika kita ragu dengan kebersihan tubuh kita melalui hadas, maka wudhu tersebut akan batal. Mazhab Maliki mengatakan bahwa, barang siapa yang percaya bahwa dia suci, maka jika dia meragukan hadas tersebut maka dia harus dibersihkan kembali. 10. Hal yang mewajibkan untuk mandi. Hal yang membatalkan wudhu berikutnya adalah hal yang membuat kita perlu mandi sehingga dapat menyingkirkan hadas dari tubuh. Beberapa hal yang membatalkan wudhu dan wajib dimandikan adalah orang-orang kafir yang masuk ke dalam perzinahan, ejakulasi, dan Islam. Jika kita ingin melakukan semua ini, maka harus mandi hadas terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan wudhu. Sudah ada dalam mazhab Hambali dan menyatakan bahwa wudhu tidak sah jika wudhu diperlukan kecuali mati. 11. Bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Bersentuhan dengan orang lain yang bukan mahramnya dapat menjadi hal yang membatalkan wudhu. Itulah sebabnya saat kita sudah berwudhu maka sebaiknya menjaga agar tidak bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Jika sengaja atau tidak sengaja menyentuh mahramnya maka harus mengulangi kembali wudhunya. Berdasarkan hal yang membatalkan wudhu ini kita harus mengenal betul siapa yang mahram dan bukan mahramnya. Artinya, dilarang untuk bersentuhan kulit dengan seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama telah tumbuh besar dan bukan mahramnya atau kalian menyentuh perempuan. 12. Darah menstruasi. Selanjutnya yang membatalkan wudhu yang mungkin sudah akrab di telinga para wanita muslim, yakni keluarnya darah menstruasi. Pengeluaran darah menstruasi yang tiba-tiba akan membatalkan wudhu kita. Haid tidak hanya membatalkan wudhu, tetapi juga melarang wanita untuk beribadah dan salat. Larangan salat dan puasa untuk wanita haid disebutkan dalam sebuah hadits Aisyah radhiyallahu anhu berikut ini. Artinya, mengapa wanita yang haid mengkodo, puasa dan tidak mengkodo salat? Maka Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku menjawab, aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya. Dia menjawab, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengkodo, puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodo, salat. Hadis riwayat Muslim. 13. Hilang akal. Mereka yang kehilangan akal akan berada dalam sesuatu yang membatalkan wudhu. Hilangnya kesadaran ini bisa disebabkan karena mabuk, pingsan, atau gila. Hilangnya akan menjadi salah satu yang membatalkan wudhu karena hal ini membuat berperilaku di luar kesadarannya, sehingga seseorang tidak mengetahui apa saja yang telah ia lakukan. Itulah sebabnya dianggap wudhunya telah batal. Berikut ini hadisnya. Dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidur kemudian salat tanpa berwudu. Hadis riwayat Muslim. 14. Tertidur atau hilang kesadaran. Tidak hanya itu, tertidur atau kehilangan kesadaran juga menjadi salah satu faktor yang membatalkan wudhu. Jika seseorang tidur, baik berbaring atau duduk, mimpi ini dapat membatalkan jembatan wudhu. Saat seseorang terlelap maka kesadarannya akan hilang sehingga membuatnya harus melakukan wudhu dengan tertib kembali. 15. Darah nifas. Penting bagi wanita untuk mengetahui bahwa wudhu akan batal jika keluar darah nifas. Hukum untuk wanita yang bersalin sama dengan hukum seorang wanita yang sedang haid. Haram hukumnya salat, berjalan keliling, menceraikan zina, dan menceraikan suami. Bagi yang sudah wudhu, hal ini tentu akan membatalkan wudhunya. Jadi kita harus menunggu sampai akhir tanggal anak lahir, maka kita sudah bisa kembali wudhu dan beribadah. 16. Keluar nanah dari kemaluan. Selain darah, ada juga nanah dalam kasus ini yang dapat membatalkan wudhu. Nanah yang keluar dari alat kelamin atau anus, terutama nanah bercampur darah, sangat penting untuk dilakukan kembali fase wudhu dengan tertib. Ini karena hadis, dan Nabi berkata, wudhu harus dilakukan untuk semua darah yang mengalir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen dan subscribe.